Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati, dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita kembali diajak oleh Tuhan untuk menyelaraskan hidup kita dengan apa yang menjadi kehendak-Nya. Akan tapi dalam hidup ini tak mudah melakukan hal tersebut. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan kedosaan kita, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk dalam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Maha Mulia, Engkau mencurahkan roh-Mu kepada siapapun yang Kau pilih dan Kau urapi. Perkenankanlah kami ikut menerima kekuatannya, agar menjadi manusia sesuai dengan cita-cita-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, 'Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Dia ini tidak dipilih Allah." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang menggembalakan domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud.
Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku Aku telah mendapat Daud hambaku. hambaku. Pernah engkau berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Engkau berkata, telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia, bahkan lenganku meneguhkan dia. Aku telah mendapat Daud hambaku. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Aku telah mendapat Daud hambaku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjadi imam agung lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda ingin membeli sesuatu yang menarik perhatian Anda pertama itu kemasannya atau isinya? Yang menjadi perhatian Anda pertama, kemasannya atau isinya? Kalau misalkan kita pergi ke sebuah tempat gitu, kita tidak tahu di mana kita harus makan, lalu di sana banyak tempat untuk makan gitu, Anda memilihnya bagaimana? Yang rame atau yang sepi? Tentu kita akan memilih secara sederhana tergantung
Kalau tempat makan tergantung perut kita. Kalau perut kita sudah tidak kuat, kita akan milih yang sepi. Tapi secara naluri kita akan milih yang ramai, karena yang ramai kita pikir pasti enak. Begitu juga kemasan. Kemasan itu membuat kita berpikir bahwa kalau kemasannya baik, maka isinya pasti, padahal belum tentu. Kemasan itu belum tentu menggambarkan isi dari sesuatu. Misalkan, kalau Anda beli snack itu dibungkus rapi, yang satunya dibungkus ala kadarnya, pasti kita akan memilih yang dibungkus rapi dan bagus. Tetapi kita lupa bahwa yang kita makan itu adalah isi. Inilah yang seringkali terjadi kepada kita semua, para suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita itu seperti halnya Samuel. Kita melihat tidak seperti yang dilihat oleh Allah. Kita sungguh-sungguh melihat sesuatu yang berbeda dari yang dilihat oleh Allah. Allah melihat hati, tetapi kita melihat apa yang dilihat dan tampak oleh mata kita. Tetapi Tuhan melihat hati yang terdalam dari manusia. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya saat ini, di manakah hati kita? Di manakah hati kita berada? Bersama dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan? Itulah pertanyaan yang harusnya kita tanyakan, menjadi bahan refleksi bagi kita sebagai murid-muridnya. Di manakah hatiku berada? Bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, ataukah jauh dari Tuhan? Seringkali yang kita perhatikan adalah sisi luar diri kita. Kita rajin berdoa, kita rajin melakukan kegiatan A, B, C, melayani sana, melayani sini. Tetapi kenyataan yang terjadi, hati kita jauh dari Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam diri Raja Saul. Raja Saul dengan gagah berani, seperti halnya bacaan pertama hari yang kemarin, mengatakan bahwa sudah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ternyata jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan memilih raja yang baru bagi bangsa Israel, yaitu Daud. Maka suster, frater, Bapak Ibu dan saudara-saudari, Anda dan saya diundang oleh Tuhan untuk memperhatikan di mana hati kita berada, di mana hati kita letakkan, sehingga kita tahu di mana kita berada, di mana kita berpihak. Dan Tuhan menghendaki agar kita meletakkan hati kita di dalam Dia, agar seluruh hidup kita, perbuatan, perkataan kita mencerminkan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kalau hati kita jauh dari Tuhan, ditutup-tutupi bagaimanapun, dikemas bagaimanapun, Tuhan tetap melihat yang terdalam itu. Meskipun di hadapan manusia kita dipuji, meskipun di hadapan manusia kita diagung-agungkan, meskipun di hadapan manusia kita dimuliakan, tetapi kita sejatinya sedang berada dalam keadaan jauh dari Tuhan. Maka mari kita bersama-sama menyadari mana yang harus kita utamakan. Yang harus kita perhatikan dalam hidup kita adalah hati kita. Yang harus kita perhatikan adalah di mana hati kita letakkan, sehingga sungguh-sungguh kita berkenan di hadapan manusia. Kita tidak perlu mengejar pujian dari manusia, tidak perlu mengejar penghargaan dari manusia, tetapi yang perlu kita kejar dan kita perhatikan dalam hidup kita adalah kebersatuan kita dengan Allah sendiri.
yang akan memampukan kita mengalami rahmat keselamatan seperti yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan ini.